Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa bersama tim matematika SMK Manbal Ulum Muncar yang akan membahas tentang materi matematika kelas 10 SMK. Yang pertama kita akan membahas tentang KD 3.1, yaitu tentang apa? Yaitu tentang menerapkan konsep bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Dan KD 4.1 menyajikan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, bentuk akar dan logaritma. Untuk indikatornya, indikator itu bagaimana kalian bisa dikatakan sukses untuk mempelajari materi ini jika kalian bisa: 1. Menghitung bilangan berpangkat dalam menyelesaikan masalah, mengoperasikan bentuk akar dan merasionalkan bentuk akar dalam menyelesaikan masalah, mengoperasikan logaritma dalam menyelesaikan masalah. Untuk indikator 4.1, yang pertama merumuskan penyelesaian masalah bilangan berpangkat, merumuskan penyelesaian masalah bentuk akar, dan yang terakhir merumuskan penyelesaian masalah bentuk logaritma. Lanjut kita ke materi yang pertama, yaitu tentang materi perpangkatan. Pasti sudah tidak asing lagi materi ini, karena dulu ketika kalian masih SMP, kalian sudah pernah mendapatkan materi ini, perpangkatan. Jadi untuk SMK ini kita lagi tentang materi ini. Untuk definisi perpangkatan itu sendiri, perpangkatan bisa dikatakan misal ada A pangkat N itu sama dengan A dikali A kali A kali A sampai dikali A sebanyak N, dimana A itu dinamakan bilangan pokok dan N itu dinamakan pangkat. Materi berikutnya, sebagai contoh, misal saya punya 2 pangkat 5, ini artinya adalah 2 dikali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 2 nya itu sebanyak 5, sehingga yang dinamakan bilangan pokok itu adalah 2 dan pangkatnya adalah 5. Contoh berikutnya, misal saya punya 3 pangkat 4, artinya adalah 3 dikali 3 kali 3 kali 3, dimana bilangan pokoknya adalah 3 dan pangkatnya adalah 4. Terus untuk menyelesaikan masalah soal perpangkatan, kalian harus bisa memahami tentang ini, sifat-sifat dari perpangkatan itu sendiri. Yang pertama, jika ada A pangkat M dikali A pangkat N itu sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat-ingat ya, kalau dikali berarti pangkatnya ditambah. Contohnya seperti ini, misal saya punya 2 pangkat 7 kali 2 pangkat 6. Sebelum kita menggunakan sifat, alangkah baiknya kalau kita lihat dulu bilangan pokoknya sudah sama atau belum. Kalau sudah, berarti kita bisa mengoperasikan soal itu menggunakan sifatnya. Karena contoh soalnya itu sudah sama, yaitu bilangan pokoknya 2, maka kita gunakan itu sifat yang pertama, jika dikali pangkatnya ditambah, berarti jadi 2 pangkat 7 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 13. Sifat yang kedua adalah sifat dari pembagian, dimana kalau pembagian itu jika dibagi pangkatnya dikurangi. Saya punya A pangkat M dibagi A pangkat N, berarti sama dengan A pangkat M dikurangi N. Contohnya seperti ini, 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 3. Jika bilangan pokok sudah sama, langsung aja kita masukkan menjadi 3 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat 2. Terus A pangkat 0 sama dengan 1. Kok bisa ya A pangkat 0 sama dengan 1? Maka dari itu, untuk penjelasannya berikut penjelasan dari A pangkat 0 sama dengan 1. A pangkat 0 sama dengan 1 itu sebenarnya aplikasi dari sifat yang kedua tadi tentang pembagian. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Maka dari itu, sebagai contoh kita buktikan, ambil salah satu angka. Misalkan di sini saya ambil 9. 9 dibagi 9 hasilnya adalah 1.
9 itu sendiri karena dia bilangan berpangkat, kita rubah dulu menjadi 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 1. Karena dibagi berarti pangkatnya dikurangi menjadi 3 pangkat 2 kurangi 2 sama dengan 1. Terus menjadi 3 pangkat 0 sama dengan 1. Jika kita memasukkan angka yang lain, misalkan 16 bagi 16, nanti pun juga sama. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan, semua bilangan berapapun jika pangkat 0 hasilnya adalah 1. Walaupun bilangannya itu besar, jika dipangkatkan 0 hasilnya tetap 1. Sifat berikutnya, misal ada pangkat dipangkatkan, A pangkat N dipangkatkan M sama dengan A pangkat N dikali M. Kalau pangkat dipangkatkan berarti pangkatnya dikali. Contohnya yang pertama, 2 pangkat 2 dipangkatkan 3, hasilnya akan menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 2 pangkat 6. Sifat berikutnya, misal di dalam kurung itu ada 2 angka yang berbeda. Misalkan A kali B dipangkatkan M, maka dia akan menjadi A pangkat M dikali B pangkat M. Contohnya seperti ini. Bentuk pangkat sederhana dari 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 7 min 6 pangkat 2 adalah, untuk menyederhanakannya berarti kita harus menggunakan operasi yang awal tadi, sifat-sifat yang awal tadi. Karena di situ angkanya berbeda, maka 6 itu kita pecah. 6 itu asalnya dari 2 kali 3, sehingga ketemu seperti itu. Maka menggunakan sifat yang baru saja tadi, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M B pangkat M, maka menjadi 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 7 per 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5 kurangi 2 kali 3 pangkat 7 kurangi 2. Hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 5. Itulah bentuk sederhana dari soal tersebut. Sifat berikutnya, jika ada pangkat negatif, misalkan ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat M. Contohnya, yang pertama, saya punya 2 pangkat negatif 6 sama dengan 1 per 2 pangkat 6. Contoh yang kedua, ini seperti ini. Karena pembagian, berarti kita kelompokkan dulu 3 dengan 3, 5 dengan 5. Kalau dibagi pangkatnya dikurangi, sehingga didapatkan 3 pangkat 1 kali 5 pangkat min 5. Karena pangkat negatif berarti jadi 1 per, sehingga 3 pangkat 1 kali 1 per 5 pangkat 5 sama dengan 3 per 5 pangkat 5. Oke, kita lanjutkan untuk materi tentang bentuk akar. Sebenarnya akar lanjutan dari perpangkatan itu sendiri. Untuk definisinya dari akar itu adalah gini. Misal saya punya A pangkat N dibagi M sama dengan akar pangkat M A pangkat N. Jadi kalau yang di bawahnya per itu nanti ditaruh di depannya akar. Terus bagaimana jika di depannya akar tidak ada angka? Kalau depannya akar tidak ada angka, artinya adalah per 2. Contoh, bentuk akar dari 3 pangkat 2 per 5 adalah, berarti yang di bawahnya per ditaruh di depannya akar, menjadi akar pangkat 5 3 pangkat 2. Itulah definisi dari akar. Akar beberapa operasi yang perlu kalian pahami. Yang pertama adalah tentang penjumlahan akar. Ini sifatnya. K akar A ditambah L akar A sama dengan K ditambah L akar A. Ingat syaratnya jika akarnya itu harus sama ya. Contoh,
2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Kita lihat dulu akarnya sudah sama atau belum. Kalau sudah berarti langsung aja kita operasikan angka yang di depannya akar. Berarti tinggal 2 tambah 4 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Begitu juga dengan pengurangan akar, sama. Jika ada akar yang sama berarti kita bisa langsung mengoperasikan dengan pengurangan. Itu contoh 7 akar 2 kurangi akar 2, kan sudah sama akar 2 semua, maka kita kelompokkan 7 kurangi 1 akar 2 sama dengan 6 akar 2. Itu untuk tentang penjumlahan dan pengurangan. Berikutnya adalah perkalian akar. Untuk perkalian akar ini saya bagi jadi 2 untuk memudahkan kalian untuk belajar. Yang pertama tentang perkalian akar sederhana. Misal ada akar A kali B itu sama dengan akar A dikali akar B. Kita pecah di dalam akar itu, kalau perkalian itu bisa kita pecah. Contoh, saya punya akar 18 sama dengan, kita pecah 18 itu berapa kali berapa, maka 18 itu dapat kita pecah jadi akar 9 kali 2, sehingga menjadi akar 9 kali akar 2. Karena akar 9 itu hasilnya 3, maka menjadi 3 akar 2. Terus jika ada perkalian, jika akarnya sama, contohnya akar A kali akar A, maka hasilnya adalah angka yang di dalam akar itu sendiri, yaitu adalah A. Contoh, akar 5 dikali akar 5 sama dengan 5, karena di dalam akarnya itu adalah angka 5. Oke, untuk materinya saya kira cukup sampai ini. Nanti kita lanjutkan untuk materi di pertemuan depan, pertemuan yang akan datang dengan video yang baru. Untuk itu, sebagai bahan latihan, ini ada beberapa contoh soal yang nanti bisa kalian gunakan untuk mencoba mengerjakan. Contoh soal yang pertama, tuh, bentuk sederhana dari A pangkat 7 B pangkat 2 C pangkat 8 per A pangkat 8 B pangkat 5 C pangkat 3 adalah, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Ingat ya, kalau dibagi pangkatnya dikurangi. Kita kelompokkan A dengan A, B dengan B, C dengan C, sehingga menjadi hasilnya A pangkat negatif 1 B pangkat negatif 3 sama dengan C pangkat 5. Karena pangkat negatif, maka dia akan menjadi 1 per sama dengan 1 per A kali 1 per B pangkat 3 kali C pangkat 5. Maka hasil akhirnya adalah C pangkat 5 per A B pangkat 3. Pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Contoh soal yang kedua, hasil dari akar 27 ditambah 2 akar 12 kurangi 2 akar 3 adalah, kalau pada penjumlahan atau pengurangan akar harus kita samakan dulu akarnya, karena di dalam akar itu angkanya berbeda-beda. Maka kita coba kita jabarkan dulu. Jadi seperti ini, akar 27. Angka 27 itu didapatkan dari 9 kali 3. Akar 12 dari 4 kali 3. Karena 3 ya wis 3 saja, itu aja. Intinya gini, untuk menjabarkannya itu salah satu angka itu harus bisa ditarik akar. Maka sesuai sifatnya tadi menjadi akar 9 kali akar 3 ditambah 2 akar 4 dikali akar 3 dikurangi 2 akar 3. Didapatkan hasil seperti ini. Langsung kita gunakan operasi penjumlahan pengurangan. Kita kelompokkan kalau sudah akarnya sama. Berarti jadi 3 tambah 4 kurangi 2 kali akar 3 sama dengan 5 akar 3. Oke, cukup sekian pertemuan kita untuk hari ini. Pertemuan di video kita hari ini saya akhiri dulu. Bersambung di pertemuan kedua. Pertemuan kedua yang akan kita bahas adalah tentang perkalian akar. Perkalian akar ini nanti hampir mirip sama perkalian aljabar.
kemudian tentang merasionalkan akar, dan yang terakhir tentang logaritma. Tetap semangat, tetap belajar. Kalau misalkan masih bingung, bisa ditanyakan di gurunya. Oke, untuk latihan soalnya nanti akan diberikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.